Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Viocast Violet Podcast. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanda Hiruniswa sebagai host. Dan sekarang saya sudah ditemani oleh teman-teman saya dari Pick Air dan Rohis. Halo semua, perkenalkan nama aku Monica Ramadhani dari Pick Air. Halo semua, perkenalkan nama saya Aulia Putri Rahmawati dari Rohis. Hai semua, nama saya Amanda Nurfadila dari Rohis. Nah teman-teman, kita lanjut nih ke pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang kenakan remaja. Sebelumnya aku mau tanya nih sama Monik. Monik, kalau misalnya dari garis umum, kenakan remaja itu apa sih? Nah, menurut garis umumnya, kehidupan para remaja seringkali diselingi oleh hal-hal negatif dan positif. Itu tuh terpengaruh dari lingkup sekitarnya, dari pertemanan maupun dari lingkup rumahnya ya. Nah, kenakalan remaja sendiri itu merupakan pelanggaran norma-norma, baik norma hukum maupun norma sosial. Seperti itu garis besarnya. Oh, jadi tadi kan Monik sudah menjelaskan mengenai kenakan remaja dari garis umum. Aku mau tanya nih sama Aulia sama Manda juga. Kalau misalnya kenakan remaja dari pandangan Islam itu gimana sih? Baik, tadi katanya Monik ini kan, kalau kenakalan remaja itu bisa dari faktor lingkungan sama faktor pergaulan. Nah, saya tambahin dikit nih, masa-masa remaja itu merupakan masa-masa yang sulit dihadapi atau sulit diprediksi karena masih berada di masa-masa yang labil, karena hampir setiap banyak remaja di Indonesia ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka itu sudah menyimpang dari peraturan agama dan juga hukum negara. Jadi saya mau nambahin dikit, jadi kenakalan remaja ini juga disebabkan dari lingkungan mereka sendiri ya. Jadi kalau misalkan mereka hidup di lingkungan yang baik, itu mereka bisa menghasilkan karakter yang baik, karakter yang bagus, juga mental yang sehat. Tetapi sebaliknya, jika mereka memang tinggal atau hidup dengan lingkungan kondisi yang lumayan buruk, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka dan juga mudah untuk terpengaruh terhadap kenakalan remaja. Lalu kita masuk ke pandangan Islamnya. Jadi menurut pandangan Islamnya itu terdapat di Quran Surah Al-Luqman ayat 17 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan sholat 5 waktu dan juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini kan artinya menjalankan yang baik dan menjauhi dari perbuatan yang buruk. Nah, nahi munkar di zaman sekarang ini tuh artinya kan perbuatan yang buruk ya. Di zaman sekarang ini sudah banyak banget remaja yang terpengaruh terhadap perbuatan yang buruk ini, apalagi di masa modern sekarang ini. Banyak mereka tuh yang tidak melakukan lagi banyak di zaman sekarang banyak remaja itu yang sudah banyak melakukan kenakalan remaja dan itu sudah tidak diherankan lagi, kayak contohnya misalkan alkohol. Padahal ya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 29 itu sudah dijelaskan kalau meminum alkohol itu hukumnya adalah dosa besar, baik itu masih kita remaja maupun masih orang dewasa, itu hukumnya adalah dosa besar. Terus juga misalkan sekarang itu sudah banyak anak remaja itu yang sudah mulai melakukan judi online, padahal itu benar-benar merugikan diri mereka sendiri, apalagi kalau mereka tidak bisa membayarkan, itu bisa merugikan orang tua mereka dan juga keluarga mereka. Terus juga banyak lagi contohnya seks bebas, terus zina di mana-mana. Nah, tadi kan Monik, Amanda sama Aulia kan sudah menjelaskan mengenai kenakan remaja dari garis umum dan garis keagamaan. Sekarang aku mau tanya nih sama Monik. Monik, penyebabnya kenakan remaja itu apa aja? Nah, di sini aku mau jelaskan dua penyebabnya. Yang pertama dari psikolog Kartono dan secara umumnya ya. Yang pertama dari psikolog Kartono sendiri yaitu remaja itu gagal melewati masa transisinya dari anak-anak hingga dewasa dan lemahnya diri mereka terhadap pengaruh luar. Secara umumnya menurut umumnya yaitu yang pertama ada rendahnya tingkat pendidikan keluarga. Ini seperti rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang kurang mengedukasi anak-anaknya untuk memberitahu apa sih kenakalan remaja itu sendiri. Nah, yang kedua ada keluarga broken home. Keluarga broken home ini yaitu keluarga yang memiliki masalah di dalamnya nih. Nah, itu membuat anak-anak menjadi sebuah korbannya ya dari masalah tersebut. Jadi mereka itu tidak ada perhatian dari orang tua, tidak ada kasih sayang dari orang tua. Itu menyebabkan anak-anak itu sendiri mencari perhatian ke lingkup sekitarnya. Yang ketiga
yaitu faktor lingkungan. Nah, yang seperti disebutkan tadi kan faktor lingkungan mereka itu buruk karena tidak adanya edukasi dari orang tua dan mereka itu sendiri mencari perhatian dari orang-orang sekitarnya. Ternyata lingkup sekitarnya itu salah karena mereka tidak ada edukasinya itu. Oke, jadi benar banget sama apa yang tadi Monik bilang. Dan sekarang pasti kan kenakalan remaja itu ada cara mengatasinya kan ya. Aku mau tanya nih sama Aulia dan Manda, cara mengatasi kenakalan remaja itu gimana sih dari segi agama Islam? Ya, dari dalam pandangan Islam sendiri itu sudah dijelaskan ya di dalam surah Al-Qur'an, surah Asy-Syu'ara ayat 99. Oh. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri itu sudah dijelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 99 sampai ayat 101. Itu berbunyi jika ada seseorang yang mengajak kita untuk berbuat maksiat, maka alangkah baiknya kita untuk menjauhi orang tersebut. Jadi jika memang ada teman terdekat kita nih yang mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, kita seharusnya menjauhi orang tersebut. Terus yang kedua, itu juga remaja harus bisa melakukan perbuatan yang positif. Jadi kan kita ini masih remaja ya, jadi pasti masih banyak waktu luang. Nah, waktu luang ini bisa kita gunain buat ngelakuin kegiatan yang positif, kegiatan yang bermanfaat, kayak misalkan ikut organisasi di sekolah dan lain-lain. Terus yang ketiga, kita tuh juga harus pintar untuk memilih teman. Jadi kalau kita punya teman nih, misalkan yang punya vibes-nya negatif atau vibes-nya buruk, itu kita juga bisa mudah untuk terpengaruh terhadap kenakalan remaja. Jadi kita mudah untuk melakukan perbuatan buruk. Lalu aku tambahin dikit dengan cara menghindari kenakalan remaja itu kita bisa tidak mencoba hal-hal yang dilarang agama seperti minum minuman alkohol atau seks bebas, dan juga kita itu harus pintar-pintar menggunakan internet karena kita ini bisa dibilang berada di zaman jahiliyah lagi, tapi bedanya dengan jahiliyah yang dulu, kalau yang dulu itu tidak ada aturannya, kalau yang sekarang kita dipengaruhi sama yang adanya handphone. Jadi kita itu harus pintar-pintar nih menggunakan internet karena zaman sekarang ini internet itu luas dan gampang untuk dibuka. Oleh karena itu, kita itu harus bisa pintar mengendalikan penggunaan internet ini. Wah, jadi kenakalan remaja selain kita harus memilih teman yang baik, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif nih, seperti mengikuti organisasi sekolah. Kemudian juga kita juga harus lebih mengikuti peraturan agama Islam gitu kan ya, seperti tidak boleh meminum alkohol, kemudian melakukan zina dan lain-lainnya. Yes. Nah, baik teman-teman, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung pembahasan nih. Baik teman-teman, gak kerasa ya banyak yang udah kita bahas tentang kenakalan remaja nih. Sekiranya itu saja yang udah kita berempat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.